Saat para petugas lalu lintas akan memamerkan alat pendeteksi kecepatan barunya, tiba-tiba suara gemuruh memenuhi jalan. Sedetik kemudian, alat itu mendeteksi sebuah kecepatan dan langsung meledak. Sebuah taksi melaju kencang di jalan raya, sama sekali tidak sadar bahwa para petugas sedang melakukan pemeriksaan kecepatan. Taksi tersebut menghilang secepat kilat. Seorang petugas menyentuh alat yang sudah rusak itu. Angkanya menunjukkan kecepatan 306 hektar per jam. Petugas itu menatap angka tersebut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan taksi biasa, tapi seperti pesawat yang berjalan di darat. Hembusan angin dari mobil itu sampai menjatuhkan deretan sepeda motor yang terparkir. Semua ini terjadi karena ada seorang wanita hamil di kursi belakang. Ia akan segera melahirkan, dan sang sopir ingin sampai ke rumah sakit secepat mungkin. Tanpa berpikir panjang, ia malah membawa taksinya masuk ke arena balapan rally. Saat mobil balap terdepan hampir menang, pengemudinya mengabaikan lampu taksi yang berkedip, tapi taksi itu terus mengejarnya dengan sangat dekat. Pembalap itu kemudian punya ide. Ia membelok tajam ke jalur dalam untuk menghalangi taksi lewat. Tapi ia tidak tahu bahwa ini adalah taksi tercepat di dunia. Di tikungan berikutnya, Daniel melakukan drift sempurna, menyalip pembalap itu dengan mulus. Ia bukan hanya menyalip, tapi meninggalkan mobil balap itu sejauh 10 km dan bahkan memenangkan kejuaraan. Dengan satu putaran, ia memarkirkan mobil tepat di depan rumah sakit. Wanita yang akan melahirkan itu sudah sangat kesakitan. Setelah diperiksa, dokter memutuskan untuk membantu persalinan di dalam mobil, tapi sopir itu menolak. Ia sudah berjanji akan bertemu ayah pacarnya hari itu, dan waktunya hampir habis. Jika ia terlambat lagi, masa depan cintanya bisa hancur. Saat itu juga, pacarnya menelepon. Ketika mendengar wanita itu berteriak kesakitan, pacarnya marah besar. Pria itu menjelaskan dengan segala cara yang ia bisa, dan akhirnya diberi waktu 10 menit untuk sampai. Bayi itu lahir dengan selamat. Suami wanita tersebut datang berlari untuk berterima kasih kepada sopir. Ia juga bertanya apakah ngebut seperti itu akan membuatnya terkena masalah. Tapi sopir itu tersenyum dan berkata bahwa ia tidak punya SIM. Untungnya pria itu berhasil sampai ke rumah pacarnya tepat waktu. Itu adalah pertama kalinya ia bertemu ayah sang pacar, seorang jenderal militer. Tapi ia tetap tenang. Dengan beberapa kata cerdas, sang jenderal pun merasa sangat puas. Sang jenderal mulai menceritakan kisah-kisah kebanggaannya.